Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ahibati fillah, jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini kita masih diberikan taufik serta inayahnya kita bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, kemudian kita bisa mengikuti jadwal rutinitas kita pada malam Rabu untuk belajar kembali mempelajari fikih ibadah. Tentunya ini merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beri dengan taslim tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat beliau dan orang-orang yang istiqomah menjalankan sunnah beliau. Baik, jamaah rahimakumullah. Kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang salat sunnah. Ya. Terakhir salat sunnah yang kita bahas adalah salat sunnah yang ghairu ratibah, yang tidak mengiringi salat fardu. Dan yang kita bahas terakhir adalah salat istisqa. Sehingga kita akan masuk ke pembahasan tentang sujud. Sujud itu ada 3, ada sujud tilawah, ada sujud syukur, dan yang ketiga adalah sujud sahwi. Ya. Jadi 3 sujud ini yang akan kita bahas, mudah-mudahan selesai hari ini. Kalau tidak ya kita sambung untuk pertemuan mendatang. Karena tentunya sujud sahwi ini perkara yang mungkin sebagian dari para imam karena kaitannya dengan jamaah ya. Kalau sholat sendirian sih mudah. Oh lupa, sujud aja selesai. Tapi kaitannya dengan terkadang ketika kita menjadi imam lalu ditegur oleh makmum. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya. Saking karena tidak fahamnya fikih sholat termasuk tentang sujud sahwi, akhirnya dia tidak faham apa yang harus dia lakukan. Dan jamaahnya pun juga awam, tidak faham, ya sudah. Ya, sehingga yang seharusnya sujud dia enggak sujud, yang seharusnya enggak sujud dia malah sujud begitu. Nah, makanya penting sekali bagi kita untuk kita bahas terkait sujud sahwi ini. Taib, jamaah rahimakumullah. Pertama yang kita bahas adalah tentang sujud tilawah. Sujud tilawah. Yang dimaksud dengan sujud tilawah itu adalah sujud yang dilakukan karena membaca atau mendengar salah satu dari ayat-ayat sajadah yang ada di dalam Al-Quran. Ya. Jadi baik yang membaca Al-Quran ataupun yang mendengarkannya, ketika dia melewati ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran, maka saat ia sujud, maka itulah yang disebut dengan sujud tilawah. Kemudian keutamaan daripada sujud ini, ya, secara umum dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Nabi SAW bersabda, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajadata," jika anak Adam membaca ayat sajadah, fasajada lalu kemudian dia sujud,
i'tazala syaitanu yabki, maka syaitan menyingkir dalam keadaan menangis. Yaqulu saraya dia mengatakan, ya wailah, celaka aku. Umirabnu Adam bisujud fasajada falahul jannah. Ibnu Adam diperintahkan untuk sujud, mereka mau sujud sehingga mereka mendapatkan surga. Wa umirtu bisujudi fa'asaitu faliyan nar, dan aku diperintahkan dulu untuk sujud, aku bermaksiat, durhaka, sehingga faliyan nar, menyebabkan aku masuk neraka. Ya. Jadi begitu ya. Ini dalil pertama terkait dengan sujud tilawah. Kemudian hadis yang berikutnya yang kedua, hadis dari Abu Hurairah tentang kebangkitan dan syafaat yang disebutkan di dalam hadis yang panjang ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta idza aradallahu rahmatan man arada min ahli nar amarallahu al-malaikata an yukhriju man kana ya'budullaha fayukhrijunahum wa ya'rifunahum bi athari sujud. Hingga ketika Allah menghendaki rahmat atas siapa yang dikehendakinya dari penduduk neraka. Jadi ada penduduk neraka yang dirahmati oleh Allah, sehingga Allah memerintahkan kepada para malaikat agar mengeluarkan darinya siapa saja yang pernah menyembah Allah Ta'ala, sehingga fayukhrijunahum, para malaikat pun mengeluarkan mereka, faya'rifunahum bi'athari sujudi, mereka bisa diketahui dari bekas-bekas sujud mereka, karena bekas sujud mereka itu Allah haramkan untuk dimakan oleh api neraka. Ya, subhanallah. Itu hadis yang kedua. Kemudian hadis yang ketiga terkait hadisnya Sauban. Sauban ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekaligus pernah menjadi pembantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang satu amalan yang dengannya Allah bisa memasukkannya ke dalam surga. Maka Rasulullah bersabda, alaika bikathratis sujud, maka hendaknya engkau memperbanyak sujud. Fa innaka la tasjudu sajadatan illa rafa'akallahu biha darajatan wa hatta 'anka biha khati'ah. Dengan sujudmu yang sekali saja itu bisa mengangkat satu derajat dan menghapus satu kesalahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah dalil-dalil atau hadis-hadis terkait dengan sujud, sehingga tidak ada ruginya ketika kita bersujud di saat kita mendengarkan ataupun membaca Al-Quran dan kita melewati ayat-ayat sajadah. Sebab kenapa? Pertama, karena perintah secara khusus, ya, yang dengannya syaitan itu sampai nangis dan dia iri kepada kita. Kemudian yang kedua, dalil agak umum lagi, bekas sujudnya seorang hamba itu diharamkan dimakan oleh api neraka. Dan yang ketiga apa? Bahwa sujudnya seorang hamba, baik itu sujud tilawah atau sujud yang lainnya, ketika dia sujud karena Allah, sekali sujudnya akan mengangkat derajatnya dan menghapus dosa-dosanya. Ya, jadi nggak ada ruginya kalau kita sujud begitu. Taib, kemudian terkait dengan hukumnya jamaah, apa sih hukum sujud tilawah ini? Kalau hukum dalam Islam itu, hukum yang muktabaroh itu, ahkam al-muktabaroh itu ada 5. Kalau enggak wajib, sunnah, makruh, mubah, kalau enggak haram. Ada 5, ya. Jadi ada ahkam taklifiyah, hukum-hukum taklifi itu ada 5 secara garis besar. Nah, sehingga
Di antara itu kalau sudah ada penyebutan apa hukum, ya berarti di antara itu. Ya. Nah, di sini disebutkan para ulama sepakat atas disyariatkannya sujud tilawah. Iya. Dari sisi pensyariatan sepakat bahwa sujud tilawah itu bagian daripada syariat Islam. Kalau kita lihat dari hadis-hadis yang tadi sudah saya sebutkan. Namun mereka berselisih tentang apakah ini wajib ataupun sunnah, ataupun mubah ataupun haram. Pertama, sebagian ulama dari kalangannya Abu Hanifah dan satu riwayat dari Imam Ahmad mengatakan bahwa sujud tilawah itu hukumnya wajib, sehingga kalau tidak sujud berdosa. Dan pendapat ini diambil oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah sifatnya hanya dianjurkan, bukan wajib. Nah, ini mayoritas ulama seperti Imam Malik, Syafi'i, satu pendapat dari Imam Ahmad, kemudian juga Ibnu Hazm al-Zahiri, ini juga pendapatnya Umar bin Khattab, Ibnu Abbas, dan kalangan sahabat yang lainnya. Begitu. Kenapa bisa terjadi perbedaan pandangan? Ya, ada beberapa dalil yang dikemukakan oleh mereka. Di antaranya pihak yang mewajibkan sujud tilawah itu mereka berdalil firman Allah surat Al-Insyiqaq ayat 20-21. Fama lahum la yu'minun, mengapa mereka tidak mau beriman? Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Dan apabila Al-Qur'an dibacakan kepada mereka, mereka tidak sujud. Mereka mengatakan celaan itu berkaitan dengan meninggalkan suatu kewajiban. Jadi suatu kewajiban kalau ditinggalkan biasanya Al-Qur'an mencela. Ya kan? Kalau bukan bagian dari kewajiban, Al-Qur'an tidak mencela dengan celaan yang pedas. Sehingga mereka menggiring surat Al-Insyiqaq ini untuk menjadikan dalil bahwa sujud tilawah itu hukumnya wajib. Karena dianggap kalau enggak sujud la yu'minun, tidak beriman. Kemudian mengambil juga dari firman Allah surat An-Najm ayat 62. Ini ayat-ayat sajadah semua. Fasjudu lillahi wa'budu, maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah. Sujudlah, ini kan perintah. Kalau dalam kaidah ushul fikih ya, bahwa al-aslu fil amri yaqtadi lil wujub. Jadi asal satu perintah itu menunjukkan satu kewajiban. Sehingga ketika ada ayat yang menggunakan fi'lul amri, fi'il amr, kalau dalam gramatika bahasa Arab itu fi'il amr itu perintah. Ya berarti menunjukkan satu kewajiban. Harus ditunaikan. Begitu juga firman Allah Ta'ala diambil dari surat Al-Alaq ayat 19, wasjud waqtarib, dan sujudlah dan dekatkanlah dirimu kepada Rabbmu. Ini perintah juga, sehingga yaqtadi lil wujub, menunjukkan kewajiban. Makanya kalau tidak sujud ya berarti dia berdosa. Begitu. Baik, inilah dalil yang dikemukakan oleh mereka yang menganggap bahwa sujud tilawah itu hukumnya wajib. Ya, baik. Adapun mayoritas ulama ya yang berpandangan bahwa hukumnya tidak wajib tapi hanya mustahab, ya, mereka menjawab dalil-dalil yang dikemukakan oleh mereka yang berpendapat bahwa sujud tilawah itu wajib. Pertama, terkait dengan dalil surat Al-Insyiqaq ayat 20-21. Ketika mereka mentafsirkan bahwa ini celaan
tidak mungkin ya, ditujukan kepada mereka-mereka yang melanggar suatu kewajiban. Tentunya ketika suatu kewajiban itu dilanggar, berarti pasti dicela di dalam Al-Quran. Nah, dibantah oleh jumhur bahwa celaan yang disebutkan dalam ayat surat Al-Insyiqaq ini berkaitan dengan meninggalkan sujud karena pembangkangan dan kesombongan, seperti yang dilakukan oleh iblis. Begitu, ya. Jadi bukan yang terkait, yang termasuk dari sujud tilawah, bukan. Sehingga tidak tepat jika ayat ini dijadikan dasar atau dalil untuk menghukumi bahwa sujud tilawah itu hukumnya wajib. Sudah dijawab seperti itu saja, selesai, ya. Sehingga ya, hal itu terbantahkan dengan pendalilan yang disebutkan oleh jumhur ulama. Begitu juga ada beberapa riwayat yang lain. Ya. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan saat beliau di suatu khutbah di sholat Jumat, beliau pernah membaca ayat sajadah, kemudian beliau turun, beliau sujud. Di Jumat yang berikutnya ada ayat sajadah lagi yang beliau sampaikan dalam khutbah beliau, tapi beliau tidak sujud. Kemudian beliau berkata, ayyuhan nas, wahai manusia, sesungguhnya kita akan melewati ayat sujud. Barang siapa yang bersujud, maka ia telah berbuat yang benar. Dan barang siapa yang tidak bersujud, maka ia tidak berdosa. Nah, saat itu Umar di minggu yang itu, di Jumat yang itu, beliau tidak bersujud. Nah, disinilah menunjukkan bahwa pandangan mayoritas ulama itu diarahkan lebih kuat daripada pandangan yang menyebutkan bahwa sujud tilawah itu wajib. Bisa dipahami? Insyaallah ya. Jadi seperti itu. Kemudian yang berikutnya jamaah adalah tentang kaifiyatus sujud, bagaimana cara bersujudnya. Baik. Yang pertama adalah para ahlul fikih telah sepakat bahwa sujud tilawah itu terlaksana dengan sekali sujud saja, sudah. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tata cara sujud sama persis dengan tata cara sujudnya dalam sholat. Kening, hidung, dua telapak tangan, kemudian lutut, kemudian kedua ujung kaki. Sama sujudnya, enggak berbeda, ya. Baik. Kemudian yang ketiga, tidak disyariatkan takbiratul ihram dan salam dalam sujud tilawah. Kita baca Quran enggak perlu Allahu Akbar sujud. Ya. Ini di luar sholat ya, kecuali ketika kita dalam sholat. Takbir itu sifatnya hanya untuk memberikan aba-aba kalau ada satu gerakan yang akan dilakukan oleh sang imam, begitu saja. Ya. Karena kalau enggak tiba-tiba imam celuruk sujud, ya orang kaget. Ini ngapain nih imam? Ya, dikira nanti imamnya ya ruhnya diambil oleh Allah. Orang yang di belakang langsung pada membatalkan sholatnya, kan khawatir begitu. Kalau imam Allahu Akbar memberi isyarat, ya berarti ada satu gerakan yang ingin dilakukan oleh imam dan yang harus diikuti oleh makmum, begitu. Kemudian yang keempat adalah yang paling afdol, ini dikatakan yang paling afdol ya, adalah ia berdiri ketika hendak melakukan sujud tilawah di luar sholat. Yang paling afdol artinya kalaupun tidak berdiri ya tidak mengapa. Kita sedang duduk misalnya baca Al-Quran, kemudian kita melewati ayat sajadah, langsung sujud nggak mengapa. Tapi kalau kita mau mulai sambil berdiri terlebih dahulu, itu lebih afdol. Ini kata Hambali ataupun Imam Ahmad ya. Ya. Baik. Kemudian
Yang berikutnya, ya, apa sih yang diucapkan dalam sujud tilawah itu? Nah, dalam sujud tilawat yang diucapkan, ya, ada beberapa dalil yang menyebutkan doa-doa terkait dengan sujud tilawah. Cuma ada satu hadis yang meskipun di sini hadisnya dhaif, ya, akan tetapi disahihkan karena hadis ini semakna dengan apa yang pernah riwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini riwayatnya aslinya dari Imam Abu Dawud, ya. Cuman masih diperselisihkan dari sisi periwayatannya. Namun karena semakna dengan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis ini tadinya dhaif akhirnya terangkat menjadi sahih li ghairihi. Nah, hadisnya diriwayatkan dari Aisyah. Ia mengatakan Rasulullah membaca dalam sujud tilawah pada malam hari yang beliau baca berulang-ulang apa? Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Jadi itu yang dibaca. Ya. Sekali lagi hadis ini dhaif, ya, lemah. Cuma ada beberapa keterangan yang menyebutkan ada hadis yang semakna dengan ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sehingga apa? Dari dhaif diangkat menjadi sahih li ghairihi, hasan li ghairihi, sahih li ghairihi, ya, hasan li ghairihi, sehingga bisa diamalkan ataupun bisa dijadikan hujah dalam beramal. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah, ya, bagaimana terkait dengan sujud tilawah ini? Apa cara sujud tilawah ketika di dalam sholat, ya? Yang terkadang bikin ramai itu yang terkadang bikin bingung, ya, kalau ayat sajadahnya itu terletak di akhir bacaan yang kita baca. Biasanya terkadang di akhir surat kalau yang surat-surat pendek, ya. Kalau yang surat-surat panjang kan masih bisa kita akali. Misalnya kita sujud dulu, bangkit, kita tambah ayat-ayat, beberapa ayat yang lain. Cuman yang terkadang jadi fitnah itu ketika di ayat yang terakhir dalam surat tersebut. Kenapa? Karena saking awamnya ataupun tidak mengetahui terkait dengan fikih sujud tilawah ini, sehingga ada klaim dari masyarakat awam bahwa si Ustadz Fulan lah yang paling benar dan ente salah kemarin, begitu. Ya, baik. Jadi itu pernah menjadi satu kontroversi sehingga ada satu anak yang dulu pernah jadi imam akhirnya diberhentikan disebabkan karena ada kasus tersebut. Dan juga sebenarnya anak itu juga nggak paham gitu juga, ya. Jadi dia cuma ngamalin begitu aja, tapi dia sendiri juga nggak paham. Tapi kalau kita tinjau dari fikih sujud tilawah itu ternyata, ya, para ulama pun ada yang berpandangan demikian, begitu. Baik, sujud tilawah di dalam sholat. Caranya bagaimana ketika ayat sajadah itu terletak di akhir surat? Nah, jika ia membaca ayat sajadah dalam sholat dan ayat itu terletak di akhir surat, kan seperti surat apa? Al-Alaq, kan? Fasjud waqtarib, kan gitu. Nah, caranya yang pertama dia bersujud, kemudian bangkit, lalu menyambungnya dengan surat yang lain. Tuh mulai, misal kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Dia sujud Allahu Akbar. Tapi sebelumnya diperingatkan dulu kepada jamaah semuanya. Karena sekali lagi ini terletak di akhir surat, ya. Harus diperingatkan, nanti saya mau membaca surat Al-Alaq,
Berarti di akhir surat itu nanti kita adakan sujud tilawah terlebih dahulu. Nah, sujud. Nah, setelah sujud kemudian bangkit lagi lalu meneruskan dengan membaca surat yang lain. Mungkin surat Al-Qadar ataupun surat-surat yang lainnya. Jadi seperti itu, ya. Itu yang pertama, model begitu dibolehkan. Kemudian yang kedua adalah dia langsung ruku, tidak perlu sujud. Karena ruku pun bagian daripada sujud. Ya, jadi rukuknya kita dalam sholat itu ya posisinya keadaannya seperti kita sujud. Berarti tidak perlu sujud. Langsung rukuk saja situ sudah masuk ya, include dengan sujud tilawah kita. Itu boleh diamalkan. Ataupun yang ketiga yaitu dia bersujud, kemudian bertakbir lalu berdiri, kemudian ruku. Enggak harus menambah surat yang lain. Ini dibolehkan. Dan inilah yang saya maksud, sehingga orang-orang awam, lawang Ustadz Sani itu kalau baca sujud tilawah, bangkit dia tambah lagi baca begitu. Loh, kamu kok sujud bangkit kemudian langsung ruku? Nggak paham kamu. Memang ternyata anaknya itu benar-benar nggak paham juga gitu. Tapi ya kebetulan aja sebenarnya benar, cuma dia nggak tahu aja itu benar atau salah kan gitu. Setahu dia ya dia begitu saja begitu, karena ada ayat sajadah. Nah begitu, sehingga mengklaim ya berarti yang benar Ustadz Sani, yang itu salah. Tidak, boleh dua-duanya diamalkan seperti itu. Ya, enak tuh kalau kita paham fikih ibadah itu Pak, nggak gampang nyalahin orang lain, hanya kan gitu. Ya, kita bisa memperbaiki diri kita masing-masing. Kalaupun ada yang nggak setuju ya tentunya nggak setujunya harus ada alasan kenapa, kan begitu. Jangan Anda nggak setuju, siapa Anda? Di sini yang ngomong ulama, Nabi lagi yang bersabda. Tapi Anda tiba-tiba bilang saya nggak setuju, dari mana nggak setuju? Kayaknya nggak etnis saja, nggak etnis bagaimana? Orang yang ngomong agama itu yang mereka yang punya kapasitas ya dalam masalah agama. Jadi seperti itu. Kita ini instan, ya, instan kita bisa memilih. Ya tentunya pilihan kita pun tidak serampangan. Kita lihat dari sisi pendalilan yang ada. Ya dengan cara apa? Ya dengan cara kita belajar. Itu paling penting ya. Baik. Kemudian ada hal yang mungkin tadi sudah saya singgung terkait bagaimana jika sang imam ataupun seorang yang sedang khutbah lalu kemudian dia ingin menyampaikan satu ayat, tapi ayat ini ayat sajadah. Ya. Maka disebutkan oleh para ulama sebagaimana kasus yang pernah terjadi pada sahabat Umar bin Khattab saat beliau khutbah. Maka saat itu dia boleh turun lalu kemudian dia sujud. Seperti itu saja, ya. Atau dia nggak mau sujud pun ya tidak mengapa. Ya. Nah, seperti itu ya. Allah taala alam bisawab. Baik. Adapun ayat-ayat sajadah ya, mungkin antum bisalah melihatnya di dalam Al-Qur'anul Karim. Contohnya ada ayat-ayat yang telah disepakati sebagai ayat sajadah. Contoh dalam surat Al-A'raf ayat 206, dalam surat Ar-Ra'd ayat 15, kemudian dalam surat An-Nahl ayat 49 sampai 50, kemudian dalam surat Al-Isra ayat 107 sampai 109, surat Maryam ayat 58, surat Al-Hajj ayat 18, surat Al-Furqan ayat 60, surat An-Naml ya ayat 25 sampai 26, surat Sajadah masyhur ya ayat 15, surat Fussilat dari ayat 37 sampai 38 ya. Jadi ini ya ayat-ayat sajadah yang telah disepakati begitu. Adapun yang diperselisihkan ya
seperti surat Shad itu diperselisihkan ayat yang ke-24. Jadi nggak semuanya harus sujud tilawah ya. Jadi begitu. Baik, inilah beberapa ayat-ayat yang terkait dengan sujud tilawah. Selesailah pembahasan kita tentang sujud tilawah. Kemudian jamaah yang berikutnya adalah sujud syukur ya. Sujud syukur. Baik, definisi sujud syukur adalah sujud yang dilakukan oleh seseorang ketika mendapatkan nikmat atau terhindar dari suatu bencana. Jadi sujud syukur itu disyariatkan ya. Bukan perkara yang bid'ah, bukan. Tapi dia disyariatkan. Misal kita habis dapat rezeki dari Allah, sujud syukur nggak apa-apa. Ya. Kita terhindar dari bencana musibah. Ya. Satu wilayah kebakar, rumah kita sendiri nggak kebakar, sujud syukur. Ya. Dan sujud syukur ini, ya, tata caranya seperti sujud-sujud yang lainnya. Ya. Sama tidak berbeda. Ya. Kemudian juga sujud syukur ini tidak disyariatkan atau tidak disyaratkan harus suci dari hadas, dan tidak disyaratkan harus suci dari hadas dan menghadap kiblat, karena ini bukan sholat ya, tetapi sifatnya hanya anjuran begitu. Serta ia tidak dimakruhkan dilakukan pada waktu-waktu terlarang ya, itu tidak ya. Sama dengan sujud tilawah hukumnya. Itu. Kemudian yang berikutnya, apakah sujud syukur itu disyariatkan dalam sholat? Tidak. Sujud syukur tidak disyariatkan dalam sholat, Pak. Kalau sujud syukur disyariatkan dalam sholat, antum akan sujud terus. Ya kan? Allahu Akbar, alhamdulillahi rabbil alamin, sujud. Nanti akan sujud terus menerus. Jadi seperti itu ya. Jadi terkait dengan sujud syukur, maka sangat simpel sekali pembahasannya, bahwa ia dianjurkan bagi yang mendapatkan nikmat ataupun saat ia terhindar dari musibah atau bahaya. Itu yang kedua. Kemudian yang terakhir adalah sujud syahwi. Sujud syahwi ini saya bahaskan secara singkat. Saya punya materi sendiri ini tentang sujud sahwi. Paling tidak biar antum paham saja ya, nggak terlalu panjang lebar. Baik, terkait dengan sujud sahwi ya, kita isya jam berapa Pak? 19 lebih 2 ya, lebih 2 atau 3. Sekarang 18:48. Mudah-mudahan cukup ya. Baik, sujud sahwi. Sahwi ataupun as-sahwu itu maknanya adalah lupa atau lalai ya, sehingga istilah ini dikenalkan ketika ada seseorang yang lalai dalam sholatnya ya, sehingga ketika ia lalai, maka ia dianjurkan untuk mengerjakan sujud sahwi gitu. Baik, sujud sahwi ini disyariatkan ya Mas, dan banyak sekali dalilnya ya. Pertama adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ketika Nabi SAW bersabda tentang syaitan itu akan pergi ketika mendengar adzan sambil terkentut-kentut ya. Kalau adzan selesai dia kembali. Kemudian terdengar suara iqamah, dia pergi lagi. Ketika iqamah selesai dia kembali. Lalu kemudian setelah dia datang,
maka dia akan mengganggu orang yang sedang sholat dengan apa? Dengan mengatakan uzkur kada, uzkur kada. Ingat ini loh, kamu belum begini, ingat ini, kamu belum begini. Sehingga lima lam yakun yadhkur hatta yadhallu rajul in yadri kam shalla. Sehingga menjadikan apa? Menjadikan seorang yang sedang sholat itu akhirnya apa? Terpengaruh. Sehingga dia lupa berapa rakaat yang setelah dia kerjakan. Fa idza lam yadri ahadukum kam shalla, kalau salah seorang dari kalian itu enggak tahu berapa rakaat yang sudah kalian kerjakan, maka falyasjud sajadataini fa huwa jalis. Maka sujudlah dengan 2 kali sujud. Seperti itu. Misal lupa berapa kali ya? Ini sudah ya, jadi dimantapkan sekian lalu kemudian sujud 2 kali, setelah itu salam. Itu dalil yang pertama. Kemudian dalil yang kedua ada riwayat Imam Muslim ya. Fima makna fi hadzal hadits ya. Saya sebutkan dari sisi makna hadis ini saja, nggak perlu karena hadisnya panjang-panjang. Jadi kalau ada seseorang yang ragu dalam sholatnya, apakah dia sholat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka dalam keadaan seperti itu jangan kita terlalu berlama-lama. Cukup kita tinggalkan yang ragu, lalu kemudian kita mantapkan bahwa kita sudah sholat sekian. Setelah itu baru kita sujud 2 kali sujud sebelum salam. Andaikan itu ternyata kok rakaatnya keempat misalnya, ya seakan-akan sujud itu kan menjadi rakaat kelima ya tidak mengapa. Kalau seandainya ternyata itu di rakaat yang keempat, ketiga, berarti kan itu menyempurnakan menjadi rakaat keempat. Nah ini, tapi intinya adalah sujud sahwi itu bagian dari apa? Menghinakan syaitan, seperti itu. Ya. Baik. Nah, inilah beberapa banyak sekali dalil-dalil yang terkait dengan sujud sahwi ya. Sangat banyak sekali. Kemudian hadis yang ketiga, hadis yang dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Rasulullah mengimami kami salat pada salah satu dari 2 salat petang. Ya. Mungkin salat zuhur ataupun asar. Namun pada rakaat kedua beliau sudah mengucapkan salam. Kemudian beliau pergi ke sebatang pohon kurma di arah kiblat masjid. Lalu beliau bersandar ke pohon tersebut dalam keadaan marah. Di antara jamaah terdapat Abu Bakar, Umar, namun keduanya takut berbicara. Ya. Orang-orang yang suka cepat-cepat telah keluar sambil berujar, salat telah dikosor, salat telah dikosor. Cuma tiba-tiba ada seseorang yang terkenal dengan sebutan Dzul Yadain. Ya. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, aqasarta salatak? Apakah engkau mengqasar salatmu ya Rasulullah? Maka Rasulullah melihat ke arah kanan, ke arah kiri. Artinya ingin memastikan benar apakah saya cuma salat 2 rakaat. Lalu para sahabat memberitahu, benar ya Rasulullah. Lalu kemudian beliau kembali lagi menyempurnakan yang 2 rakaatnya. Ya. Beliau bangkit kemudian bertakbir. Beliau menyempurnakan lagi 2 rakaatnya. Salat 2 rakaat lagi. Lalu beliau salam. Sesudah itu beliau takbir lalu bersujud. Kemudian bertakbir lagi, lalu beliau bangkit kemudian bertakbir, lalu beliau sujud kedua kalinya. Sesudah itu bertakbir lalu beliau bangkit. Jadi seperti itu. Jadi tidak salam lagi yang kedua ya. Jadi ini sujud sahwinya setelah salam. Begitu. Kemudian di hadis yang keempat yang dituturkan Imran bin Husain bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salal asra, beliau salat asar. Fasallama fi 3 raka'atin, beliau salam di rakaat ketiga. Tsumma dakhala manzilahu, kemudian beliau masuk rumah.
Faqama ilaihi rajulun yuqalu lahu Khirbaq. Maka ada seorang laki-laki yang berdiri lalu yang bernama Khirbaq ya. Lalu menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah wa ya Rasulullah. Fadzakara lahu sani'ahu, kemudian disebutkan sebab-sebabnya kenapa dia hadir bertanya kepada Rasulullah mengikuti beliau. Fa kharaja ghadbana yajur ridahu hatta intaha ila nas. Sampai beliau marahlah. Beliau kemudian berjumpa dengan para jamaah saat itu yang belum bubar. Kemudian beliau bertanya kepada jamaah, "Shadaqa hadza? Apakah orang ini benar?" Qalu, jamaah mengatakan na'am. Kemudian beliau menambah lagi 1 rakaat. Kemudian salam, kemudian sujud 2 kali sujud, kemudian salam. Ya, jadi yang hadis ini beliau mengakhirinya dengan salam. Yang tadi tidak salam. Kalau yang ini beliau mengakhirinya dengan salam. Tadi sudah salam yang pertama kan. Lalu kemudian beliau sujud 2 rakaat, setelah itu beliau salam seperti itu. Kemudian hadis yang kelima, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fi salati dzuhri. Beliau pernah salat zuhur. Wa alaihi julusun. Ya. Namun tidak melakukan duduk, artinya tidak duduk tasyahud awal. Falamma atamma salatahu, ketika beliau menyempurnakan salatnya, sajadataini fakabbara fi kulli sajadatin wa huwa jalis. Beliau sujud dengan 2 kali sujud, bertakbir pada setiap sujudnya, dan beliau dalam keadaan duduk qabla an yusallima, sebelum beliau salam. Fasajadahu manas, dan manusia juga mengikuti beliau ma'ahu. Maka nama nasya minal julus ya, yaitu sebagai ganti yang terlupa dari duduk tasyahud awal. Nah, itu hadis yang kelima ya. Kemudian hadis yang keenam, yang terakhir, hadisnya Abdullah bin Mas'ud, bahwa ia menuturkan shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah salat bersama kami 5 rakaat. Faqulna, kami bertanya, ya Rasulullah, azida fi shalah, apakah kau tambah salatnya? Qala, Nabi mengatakan, wa madzaka, apa itu? Qalu, sahabat yang lain mengatakan, shallaita 5, kau salat 5 rakaat. Nabi mengatakan, innama ana basyarum mithlukum adzkuru kama tadzkurun wa ansa kama tansaun. Berarti saya itu sama manusia kayak kalian. Ya. Jadi saya kadang bisa ingat, tapi saya juga kadang bisa lupa. Tsumma sajadatai sahwi. Kemudian beliau hanya sujud sahwi 2 kali saja, selesai ya. Jadi ada 6 dalil. Yang pertama mengabarkan bahwa itulah sifat syaitan, suka mengganggu manusia. Kalau kalian dalam keadaan digoda syaitan dan lupa rakaatnya berapa, ya sudah, teruskan saja sujud sahwi. Yang kedua, hadis yang kedua itu memantapkan hadis yang pertama. Dengan sabda Nabi tegas mengatakan bahwa falyatrahisyaka walyabna ala mastaikuna. Tinggalkan yang syak meragukanmu, bangun keyakinanmu. Berapa kira-kira? Kalau kita yakin bahwa itu di rakaat keempat, ya, misalnya itu rakaat keempat, ya sudah, kita sujud sahwi. Ya. Karena kita masih ragu kan, tadi baru dibangun ya, satu bangunan. Ataupun ketika kita ragu bahwa itu, ataupun kita memantapkan itu rakaat yang ketiga, ya berarti sujud sahwi itu telah menyempurnakan rakaat kita yang keempat. Ya, jadi seperti itu. Nah, yang berikutnya terkait dengan sholat Nabi SAW yang cuma 2 rakaat, ya kan? Akhirnya ditambah oleh beliau, lalu kemudian sujud sahwinya setelah sholat, tapi tidak salam. Yang kedua sama kasusnya, tapi menggunakan salam setelah sujud sahwi. Padahal sujud sahwinya dilakukan setelah sholat. Yang ketiga kasusnya Nabi lupa tasyahud akhir, ya kan? Nah, saat itu beliau langsung sujud sahwi sebelum salam. Begitu. Dan yang terakhir tadi hadisnya dari Abdullah bin Mas'ud, Nabi sholat
5 rakaat. Ya. Akhirnya ditegur sudah sholat. Nah, Nabi SAW langsung saat itu sujud sahwi dan para sahabat pun mengikutinya tanpa ada salam. Jadi seperti itu. Nah, ini sujud sahwi yang dikerjakan oleh Nabi SAW menjadi dasar ataupun landasan hukum dalam beberapa keadaan yang mungkin bisa terjadi pada kita. Nah, jadi seperti itu ya. Tayyib. Tinggal 2 menit. Berarti mungkin kita teruskan pada pertemuan mendatang, insyaallah ya, biar antum lebih paham dalam keadaan apa saya ini harus sujud sahwi, ya kan? Terkadang orang kalau nggak paham keadaannya, maka dia bingung nih, sujud nggak ya, akhirnya nggak sujud. Yang seharusnya nggak sujud, dia tiba-tiba sujud. Begitulah, ya. Apalagi di dalam sholat tuntutannya kan harus segera selesai sholatnya. Mikir terlalu lama juga kelamaan kan. Seperti apalagi kalau sudah jamaahnya saut-sautan subhanallah nggak henti-hentinya. Padahal cukup diingatkan sekali subhanallah. Misalnya banyak yang ingatkan sudah. Kalau imamnya tetap ngeyel biarkan, kan begitu kan. Lah makmumnya ngikutin nggak, lah itu nanti kita bahas pada pertemuan mendatang. Ya, Allah taala alam bisawab. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Ada yang ditanyakan silahkan. Ya Pak. Tentang imam. Bagaimana harus imam itu diganti sama makmumnya? Baik. Ketika imam harus diganti dengan makmumnya itu ya diantaranya kalau imam berhadas, ya, dan imam jangan sampai menyembunyikan hadasnya. Saya malu kalau saya batalin, itu jangan ya. Hati-hati kalau Anda sholat dalam keadaan tidak bersuci dan Anda tahu ya satu pendapat yang tegas dari Abu Hanifah itu Anda telah kafir. Kenapa? Karena saat itu Anda mempermainkan ibadah yang Anda tahu bahwa ibadah itu membutuhkan kesucian. Nah, kita tahu bahwa saat itu kita dalam keadaan berhadas. Maka hati-hati, begitu. Nah, kemudian yang berikutnya imam itu diganti kalau sedang sholat ya. Kalau sedang sholat ya, mungkin kalau imamnya nyeleneh bisa diganti ya. Nyeleneh dalam artian tidak tahu dan tidak paham ya. Nah, bisa diganti dalam keadaan darurat itu. Mungkin karena sebab itu saja. Tapi kalau sebab-sebab yang lain misalnya kok bacaannya kurang baik ya, itu tanggungan imam lah. Imamnya sering lupa-lupa misalnya, ya tanggungan imam lah. Kalau sudah sering lupa-lupa ya setelah sholat sudah diberhentikan saja jadi imam, udah istirahat wae. Ya kan udah tua sering-sering lupa, kasihan jamaahnya. Ya kan, iya kalau lupanya sekali 2 kali sudah lupa kekeh, diulang-ulang terus baca ini ayatnya, jamaahnya kasihan mendengarkannya. Jadi begitu ya. Jadi hanya sebatas itu aja Pak ya. Ya perlu diperhatikan lah, menjadi seorang imam itu juga manusia itu nggak luput dari salah Pak ya kan. Nggak usah kita memandang itu imamnya tuh maksiat tuh, nggak seperti itu. Kita ini ya, sekecil apapun maksiat yang disembunyikan pasti ada orang yang tahu juga. Tapi paling tidak minimal, ini bukan ngajarkan ya, minimal selama si imam itu masih punya muru'ah, artinya bisa menjaga kewibawaan di hadapan jamaahnya, ya dia masih layak jadi imam. Tapi kalau dia sudah maksiatnya terang-terangan ya kan, misalnya gandeng cewek di depan jamaahnya, itu siapa ya? Teman lama gitu kan. Nah, itu udah maksiatnya secara terang-terangan. Nah seperti itu tidak layak dijadikan panutan ataupun imam. Jadi seperti itu ya. Nah, cuma itu saja Pak. Nanti keimamahan nanti insya Allah belum ya kita ya, belum ya insya Allah. Terus berlanjut, ini masih terkait dengan sholat nih, insya Allah ada. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Kalau sujud sahwi itu dibaca apa? Sujud sahwi nanti belum. Cuman ya biar ini aja ya. Sujud sahwi itu ada yang mengatakan tidak perlu baca apa-apa,
Ada yang mengatakan ya baca seperti kita bacaan sujud ketika sholat. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la itu. Itu pun riwayat dari Ibnu Umar. Jadi itu aja, Pak. Oke, cukup? Kita cukupkan ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.